Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan berhubungan suami istri dalam Islam. Islam mengajarkan kita segala hal dengan mendetail, termasuk juga mengenai hubungan intim dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam terkait dengan hubungan badan antara suami dan istri. Sayangnya, orang awam masih banyak yang belum mengetahui hal ini, bisa jadi karena dianggap tahu, atau karena memang tidak tertarik untuk mencari tahu. Berikut hadis Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita?" Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Apa sajakah larangan dalam berhubungan intim di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan hadits? Simak penjelasannya, sebagai berikut. 1. Dilarang berhubungan intim tanpa membaca doa seperti berikut. Bismillah. Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton, marujaktana. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari setan, dan jagalah apa yang engkau rizkikan kepada kami, dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila salah seorang mereka akan menggauli istrinya, hendaklah ia membaca, Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Sebab jika ditakdirkan hubungan antara mereka berdua tersebut membuahkan anak, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. Sahih, Muslim nomor 2591. 2. Dilarang berhubungan intim tanpa pendahuluan. Islam mengajarkan, jima yang disertai dengan pendahuluan, ungkapan perasaan kasih sayang, seperti ucapan romantis, ciuman dan cumbu rayu, dan tidak mengajarkan berhubungan badan, tanpa adanya pendahuluan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara kamu, janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan. Selanjutnya ada yang bertanya, apakah perantaraan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dilarang berhubungan intim tanpa penutup, atau selimut. Dari Atabah bin Abdi As-Sulami, bahwa apabila kalian mendatangi istrinya, berjima, maka hendaklah menggunakan penutup, dan janganlah telanjang seperti 2 ekor himar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya adalah, jangan bertelanjang seperti hewan yang kelihatan kemaluannya saat berjima. Tapi pakailah selimut sebagai penutup, atau bertelanjang dalam selimut. 4. Dilarang berhubungan intim melalui dubur, atau anus. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Tentu saja dikarenakan, dubur anus adalah tempat pembuangan kotoran, yang membahayakan kesehatan jika berhubungan suami istri melaluinya. 5. Dilarang berhubungan intim saat istri haid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. 6. Dilarang menyebarluaskan masalah hubungan intim. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyetubuhi istrinya, dan istrinya memberikan kepuasan kepadanya, kemudian menyebarkan rahasia istrinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 2597 dan Abu Dawud 4227. Itulah beberapa larangan berhubungan suami istri di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Kepada Allah saya mohon ampun, karena saya hanyalah manusia biasa.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.